kasus Subang berakhir Desember. Anjas di Thailand beberkan tersangka, pelaku, dalang dan orang yang membantu. Memasuki bulan terakhir di tahun 2021, ada kejutan kasus Subang di bulan Desember tahun 2021. Kejutan tersebut datang dari analisa Anjas di Thailand terkait pemeriksaan Mimin istri dari Yosef, kedua anaknya dan teman dari anaknya. Anjas mengatakan jika kasus Subang ini akan ketahuan siapa tersangkanya, siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa yang membantu dan siapa orang-orang yang mengetahuinya. Hal itu dibeberkan Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand. Anjas menegaskan nasib Yosef sangat krusial karena selalu muncul dalam kasus Subang dan sejak dari awal menjadi sorotan publik. Sehingga Mimin pun sebagai istri kedua, ikut pula menjadi perhatian oleh publik. Karena tidak bisa dipungkiri, jadi sorotan. Mimin sebagai istri kedua di masyarakat kita status ini memiliki konotasi yang negatif, ujar Anjas. Berdasarkan data dari sejumlah media massa yang diperoleh, seperti jejak dari handphone, CCTV dan hal lain yang kini sedang digali lebih dalam lagi oleh tim penyidik, Anjas di Thailand menilai, penyelidikan kasus Subang sudah memasuki bagian akhir penentuan-penentuannya. Hal itu didasari oleh 3 pertanyaan baru yang diajukan penyidik kepada Mimin pada Senin tanggal 29 November tahun 2021 tentang parkir motor, jam dinding dan kebiasaan anaknya. Anjas di Thailand menegaskan kasus Subang terjadi karena didasari oleh 3 motif. Pertama adalah masalah asmara, kedua harta dan ketiga masalah sosial. Untuk masalah sosial, Anjas memberi penekanan bahwa Mimin dan almarhumah Tuti, istri pertama Yosef sempat terjadi perselisihan. Bahkan diungkapkan ada teror melalui handphone. Itu adalah hal-hal yang cukup memberatkan. Tapi tentunya tim penyidik tidak langsung percaya begitu saja tapi harus dilakukan cross-check atau klarifikasi, ujar Anjas di Thailand. Penyidik mempertanyakan di mana Yosef memarkirkan motor pada saat malam kejadian. Anjas di Thailand menganalisa itu lebih mengarah kepada cross-check CCTV. Menurut Anjas, mungkin saja saat kejadian Yosef tidak pulang atau pulangnya lebih dari jam 12 malam. Tapi untuk jawaban itu sebenarnya bisa di cross-check dengan CCTV yang memang berada di sekitar lokasi kejadian dan untuk ini menurut aku tim penyidik sudah mendapat jawabannya, kata Anjas. Anjas di Thailand menganalisa dari pertanyaan penyidik, tentang mengapa soal parkir motor ditanyakan kepada Mimin, itu karena tidak lebih hanya ingin mengklarifikasi. Pasalnya, kalau ada satu kebohongan saja, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebohongan yang lainnya lagi. Yang kedua, pertanyaan penyidik ada berapa jam dinding di rumah? Mimin menjawab ada 6. Pertanyaan ini dimunculkan karena memang untuk bagian tahap akhir sudah sangat detil sekali. Anjas meyakini bahwa tim penyidik sudah datang ke rumah Mimin dan memfoto satu persatu 6 jam dinding tersebut. Karena kan di Indonesia ada kebiasaan jam itu ada yang dilebihkan 5 menit, ada 10 menit tapi kalau dilebihkan 1 jam kayaknya enggak ya. Rata-rata mungkin antara 5 hingga 15 menit atau 20 menit dilebihkannya, kata Anjas. Simak dan tonton terus, karena kami akan menyajikan kasus Subang hingga tuntas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.